Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat buat siswa-siswi SMP kelas 8 khususnya dan siswa-siswi sekalian pada umumnya. Langsung saja pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi tentang pembahasan IPS bab 2 kelas 8 halaman 127 sampai 132 di buku cetak terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI 2017 edisi revisi 2017. Baiklah, kita mulai dari nomor 1. Pak Amir mengajar SMA sebagai guru. Setelah beberapa tahun, ia kini menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kasus ini merupakan mobilitas sosial, A. horizontal, B. antar generasi, C. vertikal naik, D. vertikal turun, E. geografis. Yang dimaksud dengan mobilitas vertikal naik adalah mobilitas yang menjadikan adanya peningkatan status kedudukan, derajat, serta menjadikan jiwa menjadi lebih bahagia. Ini pengertian mobilitas vertikal naik. Jadi jawabnya nomor 1 adalah yang C. Kemudian nomor 2 kita lanjutkan. Faktor pendorong bagi kelompok masyarakat tidak mampu untuk melakukan mobilitas sosial adalah A. status sosial, B. keadaan ekonomi, C. pendidikan rendah, D. situasi politik, D. penyebab struktural. Pada kelompok masyarakat ekonomi rendah atau ekonomi tidak mampu, kelompok ini sangat tergantung atau bergantung pada situasi politik untuk mendorong mobilitas sosialnya. Apabila mobilitas sosial tersebut kondusif, maka perekonomian dan sistem pendidikan berjalan dengan lancar atau berjalan dengan baik. Jadi jawabnya adalah yang D. situasi politik. Jadi kalau situasi politiknya itu kondusif, maka akan berpengaruh terhadap situasi masyarakat tidak mampu untuk melakukan sistem pendidikan dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, perhatikan beberapa contoh saluran mobilitas sosial di bawah ini. Yang pertama adalah 1. PGRI, yang kedua Apkom DIY, yang ketiga ID, yang keempat PBB, yang ketiga IMI. Yang termasuk contoh saluran mobilitas sosial pada bidang organisasi profesi adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 2 dan 5, E. 4 dan 5. Kita lihat lagi pertanyaannya. Yang termasuk contoh saluran mobilitas sosial pada bidang organisasi adalah jawabannya adalah yang PGRI dan ID. Jadi jawabnya adalah nomor 1 dan nomor 3. PGRI adalah mobilitas sosial pada bidang organisasi guru. Kemudian ID adalah naungan mobilitas sosial pada bidang organisasi dokter Indonesia atau Ikatan Dokter Indonesia. Jadi jawabnya 1 dan 3. Selanjutnya nomor 4. Di bawah ini contoh faktor pendorong mobilitas sosial pada penyebab struktur adalah A. seorang anak yang memiliki sikap ulet dan tekun. B. seorang anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. C. seorang anak yang migrasi ke daerah lain karena ada konflik. D. seorang anak desa yang mencari pekerjaan di kota. E. seorang anak yang memiliki keluarga kerajaan.
Kita baca lagi. Di bawah ini contoh faktor pendorong mobilitas sosial pada penyebab struktur sosial. Penyebab struktur sosial kalau dilihat dari jawaban A sampai E-nya yang betul adalah yang B. Seorang anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Ini sudah naik jenjang dari pendidikan SMA ke pendidikan perguruan tinggi. Ini jadi jawabnya adalah yang B, yang nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Di bawah ini yang bukan cara untuk meningkatkan integrasi sosial yang baik adalah A. Mematuhi norma-norma yang berlaku, B. Menyesuaikan gaya hidup hedonis, C. Berpegang teguh pada nilai-nilai sosial, D. Ikut kegiatan sosial masyarakat, E. Menyesuaikan dengan budaya sekitar. Yang dimaksud dengan menyesuaikan gaya hidup hedonis adalah kalau pandangan hidup hedonis itu bahwa pandangan yang menganggap kesenangan, kenikmatan merupakan gaya hidup dan tujuan hidup dan tindakan manusia. Jadi jawabnya adalah yang B, menyesuaikan gaya hidup hedonis. Yang nomor 6, keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia merupakan dampak positif kecuali dampak positifnya kecuali A. Potensi dalam bidang pariwisata, B. Bangsa menjadi lebih luas, C. Objek kajian budaya internasional, D. Kegagalan komunikasi bahasa, E. Adanya warisan kearifan lokal yang kaya. Yang di sini yang diminta adalah keberagaman suku bangsa dan budaya Indonesia memiliki dampak positifnya kecuali jawabnya adalah yang D. Kegagalan komunikasi bahasa. Potensi dalam bidang ini adalah dampak positif yang A. Yang B, bangsa menjadi lebih luas, dampak positif. Yang C, objek kajian budaya internasional itu dampak positif. Yang D, kegagalan komunikasi bahasa ini adalah bukan dampak positif, ini adalah dampak negatif. Yang E, adanya warisan kearifan lokal yang kaya, ini adalah dampak positif. Jadi jawabnya adalah yang D. Kita lanjutkan nomor 7. Perhatikan nama suku bangsa Indonesia di bawah ini. A. Minangkabau, 1. Minangkabau, 2. Gayo, 3. Osing, 4. Aneuk, Jame, 5. Ngaju. Yang termasuk suku bangsa Indonesia yang berasal dari Provinsi Nandro Aceh Darussalam adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, E. 4 dan 5. Kita lihat satu-satu dari yang nomor 1. Kalau Minangkabau ini berasal dari Sumatera Barat. Sedangkan Osing ini berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Osing yang nomor 3 ini berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Yang kelima, Ngaju ini berasal dari Barito, Kalimantan Selatan. Yang termasuk suku bangsa Indonesia yang berasal dari Provinsi Nandro Aceh Darussalam adalah berarti jawabannya yang nomor 2, Ngayo, dan nomor 4, Aneuk, Jame. Ini berarti nomor 2 dan 4 jawabnya adalah yang D, 2 dan 4. Kita lanjut ke nomor 8. Yang bukan termasuk cara melestarikan budaya daerah sekitar adalah A. Mendokumentasikan pagelaran budaya daerah, B. Mempelajari tarian adat daerah, C. Mempelajari lagu daerah, D. Mengarang lagu bahasa daerah, E. Mempelajari seni bela diri dan karate.
yang bukan termasuk cara melestarikan budaya daerah adalah tentu jawabannya yang E, mempelajari seni bela diri karate, karena karate ini bukan budaya Indonesia. Ini nomor 8 jawabnya yang E. Selanjutnya nomor 9, pluralitas budaya bangsa sebaiknya disikapi dengan A. Keseragaman agar tercapai kedamaian. B. Mempelajari tarian adat daerah. C. Mempelajari lagu daerah. D. Mengarang lagu bahasa daerah. D. Mempelajari seni bela diri karate. Pluralitas pada dasarnya bermakna keragaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa yang mendorong tumbuh persatuan dan kesatuan. Jadi, jawabnya di sini adalah keragaman agar tercapai kedamaian. Jadi, nomor 9 jawabnya adalah yang A. Kita lanjutkan nomor 10. Tari-tarian daerah pada saat ini beralih fungsi untuk acara A. Keagamaan, B. Sesaji, C. Penyambutan tamu, D. Syukuran, E. Perang. Ibu jelaskan, seiring dengan perkembangan zaman, tari-tarian daerah yang sebelumnya dipersembahkan sebagai acara keagamaan, sesajian, syukuran, hingga perang, kemudian beralih menjadi tari-tarian khas kedaerahan untuk penyambutan tamu. Berarti jawabannya nomor 10 itu adalah yang C, penyambutan tamu. Nomor 11. Konflik antara buruh dan pengusaha kerap sekali naik ke pengadilan. Pemberian upah yang tidak sesuai menjadi salah satu alasan. Kasus di atas menggambarkan konflik terjadi karena faktor A. Perbedaan budaya, B. Perbedaan kepribadian, C. Perbedaan keluarga, D. Perbedaan kepentingan, E. Perbedaan kasta. Kalau kita lihat, di satu sisi buruh ingin mendapatkan upah yang sesuai dengan aturan yang berlaku untuk para buruh. Tapi di sisi lain, pengusaha ingin memberikan upah yang minimum untuk meningkatkan perusahaannya. Jadi jawabnya adalah karena adanya perbedaan kepentingan buruh dan kepentingan pengusaha atau perusahaan. Kita lanjut ke nomor 12. Individu atau kelompok ini memandang bahwa pendapat atau idenya saling benar sehingga memenangkan konflik dengan cara menguasai lawan adalah jalan untuk mencapai tujuan. Hal ini merupakan contoh cara menangani konflik, yaitu A. Menghindar, B. Memaksakan kehendak, C. Menyesuaikan keinginan orang lain, D. Kolaborasi, E. Tawar-menawar. Jawabnya sudah pasti karena ini pemaksaan kehendak, yaitu jawabnya yang B. Memaksakan kehendak. Selanjutnya nomor 13. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi, kecuali A. Homogenitas kelompok, B. Heterogenitas kelompok, C. Mobilitas geografi, D. Efektivitas komunikasi, E. Besar kecilnya kelompok. Ada 4 faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi. Adalah A. Homogenitas kelompok, B. Besar kecilnya kelompok,
C. Mobilitas geografis, dan D adalah efektivitas komunikasi. Jadi yang tidak ada di sini adalah yang B, yaitu heterogenitas kelompok. Nomor 14. Berikut ini yang termasuk faktor penghambat integrasi sosial adalah A. Adanya intoleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. B. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. C. Adanya perkawinan campuran. D. Adanya sikap yang terbuka dengan golongan yang berkuasa. E. Adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Jawabnya sudah pasti, penghambat adalah yang intoleransi. Ini tidak menghargai toleransi. Tidak menghargai toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Ini adalah termasuk faktor penghambat, yaitu jawabnya yang A. Integrasi sosial dalam kehidupan dapat terwujud dengan adanya A. Tidak ada kepahaman antar kelompok. B. Konsensus bersama tentang nilai. C. Masyarakat yang melanggar norma. D. Nilai dan norma baru saja dicanangkan. E. Kebutuhan masyarakat sulit dicukupi. Kesepakatan atau pemusyawaratan tentang nilai kehidupan, itu yang dimaksud, yaitu konsensus bersama tentang nilai. Jawabnya adalah yang B. Konsensus bersama tentang nilai, yaitu kesepakatan dan kemufakatan tentang nilai kehidupan. Kita lanjutkan untuk yang isai. Isai yang pertama itu adalah jelaskan perbedaan dengan disertai contoh mobilitas sosial baik naik dan mobilitas turun. Ini yang contohnya, jelaskan perbedaan dan contohnya. Ibu jelaskan, jawabannya adalah perbedaannya kalau sosial naik menjadikan adanya peningkatan status kedudukan serta menjadikan jiwa lebih bahagia. Contohnya pelantikan seorang menteri, dari menteri menjadi presiden misalnya, dari seorang guru menjadi kepala sekolah misalnya. Sedangkan untuk sosial turun menjadikan adanya penurunan status kedudukan serta menjadikan gejolak jiwa seperti gelisah, depresi, dan lain-lain. Contohnya seorang presiden yang gagal untuk menjabat menjadi 2 kali, gagal menjadi anggota dewan misalnya. Kemudian yang nomor 2, ini ya perbedaannya. Kalau sosial naik menjadikan adanya peningkatan status kedudukan serta menjadikan jiwa lebih bahagia. Pelantikan seorang menteri menjadi presiden. Ini kan naik dari menteri menjadi presiden. Kalau sosial turun menjadikan adanya penurunan status kedudukan serta menjadikan gejolak jiwa menjadi gelisah. Seorang presiden yang gagal menjabat 2 kali misalnya. Seseorang yang gagal menjadi anggota dewan misalnya. Kemudian yang nomor 2, untuk mendapatkan jabatan politik tertentu, tentu mendapat persaingan yang dapat memunculkan konflik sosial. Apa cara kalian untuk meminimalisir interaksi sosial tersebut agar tidak memicu konflik? Kita lihat jawabannya. Konflik dapat diselesaikan dengan berbagai cara seperti kompromi, konversi, koersi, mediasi, arbitrasi, konsiliasi, adjudikasi, dan segregasi
untuk meminimalisir interaksi sosial yang memicu konflik, yaitu dengan mengutamakan sikap toleransi. Itu jawaban nomor 2. Sekarang nomor 3. Mengapa faktor ekonomi menjadi penghambat mobilitas sosial? Faktor ekonomi memiliki peran yang sangat penting karena dapat menjadi pendorong maupun penghambat mobilitas sosial. Seseorang yang mengalami perekonomian rendah maka akan sulit untuk mendapatkan modal usaha, pendidikan, peluang kerja, kesempatan, dan lain-lain. Sehingga faktor ekonomi bisa menjadi penghambat sosial. Kita lanjutkan yang nomor 4. Hal apa saja yang menjadikan perbedaan budaya masyarakat di Indonesia? Hal apa saja yang menjadikan perbedaan budaya masyarakat di Indonesia? 2 hal yang menjadikan perbedaan budaya adalah pada masyarakat Indonesia, yaitu perbedaan lokasi dan perbedaan keyakinan atau agama ini. Ternyata 2 hal yang menjadikan perbedaan budaya pada masyarakat Indonesia, yaitu perbedaan lokasi dan perbedaan keyakinan agama. Lanjut ke nomor 5. Apa perbedaan antara asimilasi dan alkulturasi? Asimilasi dan alkulturasi. Asimilasi adalah berubahnya kebudayaan asli karena adanya kebudayaan baru atau kebudayaan asing yang masuk dan telah mempengaruhi kebudayaan asli tersebut. Sehingga asimilasi adalah perpaduan antara 2 kebudayaan, yakni kebudayaan asing dan kebudayaan sendiri, serta masyarakatnya tidak lagi membedakan antara kebudayaan asing dan kebudayaan asli. Ini yang disebut dengan asimilasi. Kemudian, alkulturasi adalah merupakan salah satu keadaan di mana unsur-unsur kebudayaan asing diterima dan dimasukkan ke dalam kebudayaan kita sendiri. Budaya asing tersebut masuk dan membaur ke dalam budaya sendiri seiring berjalannya waktu secara lambat laun. Namun dalam proses pembaruan tersebut disesuaikan dengan kebudayaan sendiri sehingga kebudayaan sendiri tetap ada dan tidak hilang. Ini alkulturasi. Sekarang yang terakhir, kita lihat soal yang terakhir. Jelaskan nomor 6, jelaskan syarat agar menjadi integrasi sosial. Syarat agar menjadi integrasi sosial. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesempatan konsensus bersama mengenai nilai-nilai dan norma. Nilai-nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Baiklah, demikianlah pembahasan IPS bab 2 kelas 8 halaman 127 sampai 132. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.